Indonesia, Sabang Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah kasih kita, mantaplah iman kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Haleluya, mantap! Dan saya mengucapkan selamat malam, selamat senja, dan hidangan senja sedia bagi kita. Kiranya 5 menit bersama dengan firman akan memberikan kekuatannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa karena Engkau adalah Allah yang memberikan kesaksian, dan kesaksianmu itu adalah benar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan 1 Yohanes, lanjutan dari tadi pagi, yaitu 1 Yohanes 6 sampai dengan ayat 12, tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-6 saja. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh yang beri kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Jadi, air yang mau saya katakan adalah Yesus Kristus datang dengan air dan darah. Air dan air itu adalah lambang dari baptisan. Ketika orang percaya, dia dibaptiskan, karena setiap orang yang percaya dia harus dibaptis. Bagi dia yang tidak dibaptis, hukuman sudah tersedia, kata firman Allah. Jadi setiap orang yang percaya itu harus menerima baptisan air namanya. Tanda pengakuan dosa, tanda kita punya hubungan yang baik dengan Kristus karena kita sudah menerima Dia dan kita melakukan perintahnya. Puji nama Tuhan. Darah adalah simbol dari penyalipan, di mana Kristus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya di sana, dan setiap tetes darah yang tercurah itu adalah tanda pengampunan, tanda penyucian bagi kita, supaya kita menerima kesucian daripada Dia. Dan dunia ini tidak akan bisa disucikan dengan apapun terkecuali dengan darah Yesus, darah anak domba. Terima Dia dalam kehidupan karena Dia sudah datang di dalam air dan darah, dengan darah. Yang kedua, Yesus Kristus datang ke dalam dunia sebagai Tuhan 100% dan Allah manusia 100%. Karena ada manusia mengatakan bahwa ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya datang sebagai manusia biasa yang tidak lebih daripada kita. Dia dilahirkan di bumi ini, jadi tidak ada pengaruhnya apa-apa. Tapi saya mau katakan dia datang sebagai Tuhan 100% dan manusia 100%. Sebagai manusia dapat merasakan penderitaanmu, merasakan kesedihanmu, merasakan tangisanmu, merasakan rasa ratapanmu, merasakan setiap pergumulanmu. Sebagai Tuhan, Dia dapat menolong engkau dalam segala pergumulanmu. Itu sebabnya kita datang menghampiri Dia, karena Dia sudah datang terlebih dahulu untuk menyatakan dirinya di dalam dunia ini, sehingga ya mereka bersyukurlah daripada waktu Yesus datang. Tetapi kita saat ini percaya dengan iman kita, dan terpujilah Tuhan Allah yang menyatakan. Dan saya mau katakan kepada kita, kalau ada orang yang tidak mempercayai Dia datang sebagai Tuhan 100% dan manusia 100%, dia adalah pengajar-pengajar sesat atau ajaran nabi-nabi palsu, sehingga pengikut-pengikut nabi-nabi palsu itu akan melakukan atau apa istilahnya, dan akan menyebarkan. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu sebagai Tuhan dan manusia 100%, dan Dia dapat diandalkan untuk menjadi penolong karena Dia imam besar kita. Puji nama Tuhan. Jadi jangan percayai orang-orang yang mengatakan biarkan saja mereka berkata apa saja, tapi imanmu harus percaya bahwa Dia datang sebagai 100%. Iblis itu yang mengajarkan dari semua hal-hal yang sesat itu berasal dari setan, dan setan itu memberikan kepada orang-orang yang dapat dipengaruhinya. Dan ingatlah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah datang dalam dunia ini sebagai Tuhan dan juru manusia. Mari, yang ketiga, Yesus Kristus mengaruniakan hidup. Yesus Kristus datang untuk mengaruniakan hidup. Jadi ketika kita tadi tema kita adalah kesaksian tentang anak Allah. Jadi ketika kita percaya kepada anak Allah itu atau Yesus Kristus itu, maka
Yang ketiga ini akan kita rasakan bukan hanya hari esok yang akan datang, tapi saat ini kita merasakan kehidupan kekal itu. Karena Alkitab mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki hidup, tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi yang mau saya katakan adalah di mana yang memberikan kesaksian Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam sorga, kemudian dalam bumi ini, di mana roh, air, dan darah memberikan kesaksian. Jadi percayalah bahwa Allah itu, Yesus Kristus itu adalah Allah yang memberikan, mengaruniakan hidup yang kekal. Jangan sampai menangis. Penyesalan selalu datang terlambat. Penyesalan tidak pernah datang di depan. Tapi saya mau katakan kepada kita, memiliki Yesus, memiliki segala-galanya. Mari kita mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati kami, berkati firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beristirahat dengan tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa kalau tidak bisa tidur, serahkan diri. Tuhan yang berikan karunia tidur itu bagi kita. Haleluya, mantap!